Ambilnya di arteri. Jadi kamu bisa di arteri radialis atau arteri femoralis untuk cara pengambilannya. Jadi arteri radialis kalian raba dulu arteri radialisnya, jika ada denyutnya. Sudah berdenyut, jadi target kalian itu di denyutnya itu. Jadi, kalau tidak ada spuit BGA, kalian bisa pakai spuit 3 cc. Jadi cara masuknya adalah ini misalnya spuit, tegak lurus saja. Fullkan aja. Ada beberapa teknik, ada yang cara tegak lurus, kamu full masukkan sampai mentok, habis kamu mundurin pelan-pelan, nanti akan darahnya ada ngalir, nanti langsung kalau cara itu cara yang tegak lurus. Kalau cara yang sekitar 45 derajat, kamu sambil raba sambil tusuk. Itu juga harus selesai. Itu waktu kamu rabanya, raba dia, kamu lihat dia ke arah mana arterinya. Kadang kalau kamu tusuk, kadang kena single arteri tapi tembus ke vena. Nah, ciri-cirinya darah arteri itu adalah merah seger, sama tekanannya tinggi, langsung deh, gitu. Langsung cepat gitu ya. Itu untuk ngambilannya. Nah, sekali saya. Semangat Pak. Nah, sekarang untuk cara baca BGA-nya, kamu harus lihat pH, CO2 sama HCO3. Kamu harus tahu 3 elemen ini. Kalau sudah tahu 3 elemen itu, baru kalian bisa membaca BGA-nya. Ini yang dasar aja. Jadi pH itu normalnya kan 7,35 hingga 7,45 kalau salah. CO2 nya itu 35 sampai 45. Kalau HCO3 itu 22 hingga 26. Kan kamu harus hafal normalnya dulu. Kalau pH2 tinggal gampangnya lihat belakangnya dari pH. Kalau HC kedua 22 sampai 26, baru kalian buat gampang. Ini normal, ini asidosis, ini alkalosis. Udah kan? Udah kamu kayak gini, baru kalian masukkan. Dia tuh pH-nya normal di sini sesuai ini. Kalau dia asidosis dia ke sini. Untuk pH, alkalosis ke sini. Oke. Berbeda dengan apa? Kamu. Saya mau coba belajar. Ini urusin itu. Bahkan kamu harus tahu itu. Kalau PC2 ini apa nih? Ini yang separasi deh. Nah, kita biar searahnya aja, jadi kamu pikirin, tapi setelah lihat pH-nya, lihat HCO3 nya. Kalau ke sana dia asidosis, kalau ke sana dia alkalosis. Kembalikan dengan PC2. PC2 nya itu kalau dia ke sana asidosis, kalau yang ini dia alkalosis. Kebalikannya aja. Jadi kamu hafalin dua ini kebalikannya, biar nggak bingung. Oke? Baru kamu masukin ke sini. Lihat dia respiratorik, kalau ini melihat dia metabolik. Jadi lihat pH-nya. Kalau dia pH-nya ke asidosisnya, pH-nya 7,25, berarti kan dia asidosis, berarti pH-nya di sini. Terus itu lihat PC2 sama HCO3-nya. Jika PCO2-nya di sini lebih dari 45, berarti dia di sini PCO2. Oke, terus lihat
Asidosis respiratory karena ini ya. Kalau ini baru Kalau dia pH-nya di sini, jadi disebut Alkalosis metabolik. metabolik. Oh. pH-nya untuk melihat dia asidosis atau alkalosis. PC2 sama C2 yang melihat dia respiratorik atau metabolik. Berarti Itu yang dasarnya. berarti kayak pH-nya ini sama siapa gitu ya? Ah. Hmm. Jadi pH-nya kamu lihat dia tuh asidosis atau alkalosis. Kalau PC2-nya dan HCO3-nya untuk melihat respiratoris atau metabolik. Tergantung dia misalnya dia barengan dengan PC2 berarti dia asidosis respiratorik. Kalau di sini disebut Alkalosis Metabolik. itu yang normal kayak gitu. Tapi ada yang kelainan-kelainan. Misalnya dia pH-nya normal. Nah, pH-nya di sini normal ya. Asisi. Berarti ambilin resepnya di farmasi, udah tak resepin. Ya, kita substitusi. Minta apa? Di dokainya yang banyak. Dokainya. Nota apa? Lokal. Setelah dipasang substitusi baru bilang ahli rawat ke kardio. Biar kita lepas dari dia. Ya. Kalau pH-nya normal tapi salah satu asidosis atau kalau misalnya dia asidos PCO2 yang di sini, HCO3 yang di sini, tapi pH-nya normal, itu namanya Parsial. terkompensasi. 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 Jadi kalau pH-nya normal, salah satu ada yang tidak normal, hasilnya dia terkompensasi. Tapi kita lihat kompensasinya apa dulu. Nah, dia dari pH-nya. pH-nya misalnya kan pasti dia misalnya 7,36. Jadi sebenarnya dia mengarah ke asidosis. Jadi sebenarnya dia asidosis respiratorik terkompensasi. Jadi kita lihat dia tuh mau ke arah ke asidosis atau alkalosis pH-nya. Walaupun dia normal, misalnya 7,36 dia kan normal termasuk range-nya, tapi dia mengarah kemana sebenarnya dia. Berarti kemungkinan dia sebenarnya 7, sekian berapa, tapi dia sudah terkompensasi. Jadi bilangnya adalah asidosis respirasi terkompensasi. Oke. Dan kalau misalnya dia apa ini kan yang salah satu normal, ada juga yang misalnya pH-nya nggak normal tapi dia antara PO2 atau HCO3-nya normal. Itu misalnya pH-nya dia misalnya dia normal, misalnya PO2-nya normal nih, pH-nya dia alkalosis nih. Nah, pH-nya normal, jadi dia disebut Alkalosis Metabolik. tidak terkompensasi. Tidak terkompensasi. Karena salah satu normal. Jadi kalau salah satu normal dia tidak terkompensasi. Tapi kalau pH-nya normal dia terkompensasi. Jadi kalau misalnya ya Pak, pH-nya di sini, pH-nya di sini. pH-nya di sini. Terus yang di normal tuh HCO3-nya. Berarti asidosis respiratory tidak terkompensasi. PO2-nya normal. PO2-nya di sini. PO2 apa PCO2? Oh iya, PCO2 di sini. Terus Oke, HCO2-nya di sini. Ya udah, Berarti asidosis respiratory tidak terkompensasi. Oh. karena pH HCO3-nya normal. Pokoknya salah satu dari mereka normal itu tidak terkompensasi belakangnya, tapi tetap bacanya Asidosis respiratory tidak terkompensasi. Beda sama yang kalau ini juga nggak normal, tidak normal, dia pH-nya di sini berarti dia asidosis respiratory tok Cukup. tanpa embel-embel belakangnya. Oke. Oke. Siap. Kalau pH tadi kalau dia normal
Iya, terkompensasi. Salah satu yang tidak normal kita lihat dia pH-nya pH-nya mengarah mengarah ke arah mana? terkompensasi. Karena asidosis atau alkalosis, respiratif atau metabolik terkompensasi. Kita lihat dia ke arah mananya ya. Dia tidak normal semuanya. pH-nya itu juga sudah sih, itu aja sih 2 itu. Sebelum baca BGA, Itu yang terkompensasi. jadi kalian sebenarnya waktu lihat hasil BGA kayak gini, kalian harus ini hasil BGA pasien yang sebelah tadi. Nah, sebelum seperti ini, kalian harus pertama lihat pH. bukan. Bisa di mana, Pak? Sama kita sini. Gimana? Diisolasi. Taruh di sini. Nama. Nah, Nama. Lihat Lihat SO2. SO2C. apa itu Pak SO2C? Jadi oksigen yang ada di darahnya. Oh. Saturasi O2 Heeh. di darah sentral. Sentral. Nah, jadi sebelum lihat BGA, kamu cocokin saturasi yang ada di monitor sama saturasi yang ada di darahnya. Maksudnya oksigen yang di darahnya. Kalau cocok, artinya dia arteri. Berarti kamu boleh baca BGA-nya. Tapi kalau di monitor sana saturasinya 100, tapi cuma di hasil ininya 90, berarti kemungkinan dia kena vena. Jadi nggak usah dibaca, percuma. Oke, jadi kamu harus lihat ininya sama monitornya. Tapi tadi kan saturasinya start 84, 90, cocok sama ini. Berarti memang dia kena arteri. Oke, baru baca pH, PCO2 sama HCO3. Nah, pH 6,8. Asidosis. Nah, PCO2-nya 75. PCO2. Oh. 75 berarti Asidosis. 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 HCO3-nya 11,5. Asidosis. Jadi Berarti dia asidosis semuanya tuh berarti gimana Pak? karena pH-nya 6,8, dia letar, berarti dia asidosis metabolik. Karena kalau ada 2 kayak gitu, kamu pilih yang paling letal. Jadi kalau dia pH-nya 6,8 tuh letal, jadi dia pasti kelainan di metabolik. Berarti kamu sebut dia asidosis metabolik, bukan respiratorik. Asidosis metabolik. Karena pH-nya terlalu 6,8 tuh pH letal namanya. pH letal tuh pasti dia kelainan metabolik. Bayi yang di zona saturasinya 80-90an, berarti benar dia kena arteri. pH-nya 7,062, asidosis. PCO2-nya 37,3. Alkalosis. Normal ya? Ini berapa sih? 35 sampai 45. Iya, normal. Tapi menjorok HCO3-nya 10,4. 7,4. asidosis. Ini 77. Buat. 22. Oh iya. Asidosis, Pak. Nah, dia pH-nya mengarah kemana? Asidosis. Berarti dia asidosis Metabolik. Metabolik.
Ada yang normal satu, Ada yang si normal. PCO2-nya PCO2 ini. Kompensasi. Kompensasi. terkompensasi. Kayaknya itu ada Pak, terkompensasi penuh sama sebagian. Apa? Tapi tidak terkompensasi kan benar. Salah satu normal ya. Sama yang kayak apa, berarti tambahannya adalah misalnya yang tadi tak bilang dulu, dia ke arah mana tuh, dia termasuk, berarti dibilang kan tadi terkompensasi, berarti penuh tambahannya. Nah yang ini dia pH berarti berlainan semua, sama kayak yang tadi itu kan dia pH-nya nggak normal, ininya nggak normal, PaDO sama PaCO2 nya nggak normal, berarti dibilangnya kompensasi sebagian. Teman tambahan itu aja sih. Berarti dia asidos tapi terkompensasi sebagian, sama-sama tidak normal. Itu. Jadi kan bilang tadi yang ada yang tidak normal ketiga-tiganya, cuma aku bilang kan asidosis bla bla bla, berarti tambah dengan terkompensasi sebagian. Oh, yang nggak Yang ada tidak ada yang terkompensasinya. normal. Oh, yang kata Bapak cuma acidosis metabolik tok. Berarti Tapi ditambahin terkompensasi sebagian. sebagian. Karena dia Nggak normal semuanya. karena ada yang normal. Kalau ini bilangnya asitosis 31. Iya. Kalau pH-nya dia normal, berarti dia kompensasi penuh. Tapi kalau tidak ada yang normal, dia kompensasi sebagian. Tapi lihat sebagian itu yang mana yang akan melakukan kompensasi. Nah, di sini lihat PCO2-nya 31. HCO3-nya 18. Nah, yang mendekati mau normal kan dia PCO2-nya, berarti terkompensasi sebagian mau mengarah ke respiratory. Tapi dibilangnya nih acidosis metabolik yang terkompensasi sebagian. Nah, Tapi maksudnya yang sebagian. mengkompensasi. Yang mengkompensasi dirinya itu respiratoriknya. Tapi bilang aja terkompensasi sebagian juga boleh. Tapi kalau ditanya yang apa yang mengkompensasi, dia lihat yang mana mau mendekati normal respiratoriknya. Ya itu normalnya kamu baca itu. Baca ARDS berat, sedang, ringan tuh nggak usah. Itu buat di ICU aja sih. Jadi kalau ARDS sedang berat baru kamu intubasi. Ini tadi kalau dia PC2-nya PO2-nya tuh masih 100, dia nggak diintubasi. Kalau di bawah 90 baru intubasi. Dia PO2-nya sama RR-nya kurang dari 30. Lebih dari 30. PCO2-nya tadi berapa Pak kalau yang pakai intubasi? Apa? Kalau yang diintubasi PO2. ya PO2-nya berapa? Kurang dari 60. Kurang dari 90. Oh iya. Jadi kamu intubasi kalau Kalau ini 106. kalau RR yang kurang dari 30 ya? Lebih dari 30. Oh lebih dari Kalau kurang dari 30 normal. GCS kurang dari 8, RR lebih dari 30, 30. PO2 lebih kurang dari 90, kurang dari 90. PCO2 lebih dari 20, 35. lebih dari 35. PCO2 lebih dari 35. Itu 33. Fraksi. Kalau FiO2 ini menentukan fraksi. Fraksi oksigen yang dikasih. Jadi kalau 24 dia pasiennya nggak pakai O2 nasal. Oh gitu maksudnya. Kapan dipakai O2 nasal? Iya nanti kalau pasien di sana. Jadi kalau kamu lihat ini, fraksinya 24 berarti dia pasiennya waktu diambil BGA tidak memakai oksigen. Oh iya. Kalau pasien 50-an dia pasti pakai O2 nasal. Kalau 80-an dia pasti pakai NRM. Emang normalnya?
nggak ada normalnya. Kalau kamu cuma lihat 24 berarti dia nggak pakai Oh, nggak oke. pakai. Jadi kan oksigen di suhu ruangan itu 24 tekanan. Oh. Jadi kalau tambah O2 nasal dia pasti sekitar 40-an. Keluar. Kalau NRM 60 sampai 80. Kan kamu lihat di kalau O2 nasal berapa oksigen yang masuk, Iya, sekitar berapa persen itu lihat dari versi sini. Jadi Itu. kalau ini dia pasti dia suhu apa udara Atmosfer. luar. kan atmosfernya. Jadi cuma 24. Jadi kan cuma nggak pakai O2. Beda sama yang Dia 60 berarti dia kemungkinan pakai O2 nasal. enggak NRM. NRM Tadi udah kan NRM masih. NRM udah pakai. Oh iya ya 60. Kalau 40-an baru dia O2 nasal. 36 sampai 40 dia O2 nasal. Kalau udah 60 sampai 80 NRM. Jadi kamu kayak apa? Dukun. Oh, ini pakai NRM ini. Nasal rebreathing mas. Oh. Kayak gitu untuk PGA. Nah, habis itu kita ujaran cairan. Udah kan pokoknya kurang lebih kayak gitu untuk